Sebuah mobil pemudik terbakar di Jalan Tol Mojokerto Jombang Minggu malam. 4 penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar gabungan berusaha memadamkan api yang membakar sebuah mobil di Jalan Tol Mojokerto Jombang, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu malam. Sebelumnya mobil ini membawa pemudik dari Situbondo menuju Salatiga. Namun di tengah jalan, mobil tiba-tiba mogok dan mengeluarkan api dari bagian mesin. Api baru padam 1 jam kemudian dengan bantuan 3 mobil damkar. Tepat di KM 706 400 jalur Bandung, tol Jombang Mojokerto, dari kabin kendaraan tersebut mengeluarkan asap. Sehingga pengemudi saudara Andri Hermawan menepikan ke bahu jalan dan menyelamatkan diri keluar dari mobil beserta dengan istri dan kedua anaknya. 4 penumpang mobil berhasil keluar dari mobil dan selamat. Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit R.A. Basudi untuk dirawat. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Diduga akibat panas terik matahari, muatan arang yang diangkut truk terbakar di Jalan Tol Surabaya Gempol. Beruntung asap api yang muncul di bagian bawah muatan bisa segera dipadamkan. Arus lalu lintas di Jalan Tol Surabaya Gempol arah Porong Surabaya tersendat Minggu siang. Hal ini diakibatkan terbakarnya muatan berupa arang yang diangkut truk saat melintas di kilometer 760 Tol Surgem arah Porong menuju Surabaya. Asap putih mengepul dari balik muatan arang yang dimuat di atas truk. Api yang keluar dari muatan arang itu berhasil dipadamkan setelah polisi patroli Jalan Raya Polda Jatim meminta bantuan truk air yang melintas untuk melakukan pemadaman. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, diduga muatan arang yang diangkut dari Bondowoso menuju Lamongan, Jawa Timur ini terbakar akibat kondisi panas terik matahari. Infonya dari driver kami tanya mungkin terlalu panas karena cuaca juga ini sangat panas. Mungkin ada arang yang belum betul-betul kering, mungkin dimasukkan aja di bola asap. Asap dikhawatirkan api membesar. Akhirnya kami saat patroli kami meminta bantuan kepada tangki air untuk melakukan penyiram. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini truk dan muatan arang diamankan di Mako PJR Tol Polda Jatim. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di hari pertama pemberlakuan potongan tarif tol hari Minggu kemarin, jumlah kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek terus meningkat. Meski demikian, belum terjadi kemacetan ataupun penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Arus kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama Minggu malam masih relatif normal dan lancar. Meski demikian, jumlah kendaraan melonjak 69,37% dibandingkan hari biasa yang mencapai 25.000 kendaraan. Mulai hari Minggu kemarin, PT Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol 20% bagi kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama dan juga Kalihurip Utama. Diskon ini berlaku hingga hari Selasa esok. Arus kendaraan di tol Cikopo Palimanan, tepatnya di kilometer 102 Subang, Jawa Barat, juga masih terpantau ramai lancar pada Minggu malam. Kondisi di rest area juga masih normal dan belum ada penumpukan kendaraan pemudik. Kepadatan diperkirakan akan terjadi pada 19 April mendatang. Polisi akan menerapkan sistem buka tutup rest area dan pembatasan waktu istirahat 30 menit jika terjadi penumpukan pemudik. Sementara itu di jalur Pantura Karawang, Jawa Barat, arus kendaraan mulai padat pada Minggu malam. Lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Polres Karawang akan memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan membuka 2 jalan alternatif, yakni jalur Kelari dan Cikalong menuju Pantura. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah juga masih terpantau lancar pada Minggu malam. Lebih dari 27.000 kendaraan telah melintasi gerbang tol ini dari Jakarta menuju Semarang. Dan berikut laporan Dilami Aulia dan juru kamera Muhammad Firmansyah.
Pemirsa, beginilah pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung tergolong ramai lancar, belum dipadati oleh kendaraan. PT Jasa Marga pun mencatat kurang lebih terdapat 27.000 kendaraan yang masuk dari gerbang tol Kalikangkung menuju Semarang, dan ini jumlahnya naik 63,25% dibandingkan pada lalu lintas normal yang hanya mencapai 17.000 kendaraan saja. Jumlah kendaraan ini pun memang nantinya akan menaik seiring dengan mendekati puncak arus mudik sendiri. Untuk puncak arus mudik ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 18 hingga 21 April 2023. Sejumlah rekayasa arus lalu lintas pun dilakukan, mulai dari one way dan juga ganjil genap. Untuk one way sendiri, ini memang akan diberlakukan pada kilometer 72 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Sementara untuk ganjil genap, ini akan diberlakukan mulai dari kilometer 47 Karawang Barat hingga nantinya kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Dari Semarang, Dilami Aulia dan juru kamera Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, kita ke Jakarta, pemirsa. Di stasiun Senen hingga tadi malam jumlah pemudik meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Para pemudik umumnya berangkat dalam rombongan keluarga. Libur akhir pekan dimanfaatkan pemudik pulang lebih awal. Data dari PT KAI, jumlah pemudik yang meninggalkan Jakarta melalui stasiun Senen menggunakan jasa kereta api meningkat 2 kali lipat dari hari-hari biasanya. Sebanyak 23.000 lebih penumpang diberangkatkan ke sejumlah daerah menggunakan 32 kereta api. Penumpang terbanyak mudik dengan tujuan Surabaya, Jawa Timur, dan juga Purwokerto serta Jawa Tengah. Sementara itu pada musim mudik tahun ini hingga hari kemarin PT KAI sudah menjual 565.000 tiket dari 1 juta tiket yang tersedia. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang khususnya di puncak arus mudik, PT KAI menyiapkan 303 kereta api tambahan. Sementara di Pelabuhan Merak, Banten, pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera juga mulai terlihat meningkat. Antrean kepadatan kendaraan terlihat di pintu masuk dermaga eksekutif. Dan data dari PT ASDP mencatat, dalam satu hari kemarin setidaknya 9.000 kendaraan, baik mobil pribadi maupun bus antar provinsi menyeberang ke Pulau Sumatera. Untuk mengurangi kepadatan hingga terjadinya penumpukan kendaraan, petugas merekayasa arus lalu lintas serta menyediakan kantung-kantung parkir di sekitar pelabuhan. Selain itu, ASDP Merak juga tahun ini memperlakukan kebijakan yakni mengalihkan sepeda motor dan truk logistik ke pelabuhan terpisah yakni di Ciwandan. Pemirsa, penumpang bus tujuan Sumatera pada di Terminal Kalideres, Jakarta Barat menghindari kenaikan tarif yang kian mahal. Kenaikan harga bus diperkirakan akan terus meningkat jelang mendekati Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah pemudik tujuan Sumatera ini memadati Terminal Bus Kalideres, Jakarta. Sebagian dari pemudik memilih berangkat lebih awal agar dapat menghindari kemacetan jelang puncak arus mudik mendatang. Meski harga tiket bus dengan tujuan Sumatera maupun Jawa sudah mengalami kenaikan mencapai 50%, namun penumpang menganggap masih wajar dibanding saat waktu puncak arus mudik. Salah satu penumpang yang hendak mudik ke kampung halamannya di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ini harus merogoh sakunya lebih dalam lantaran membayar tiket di atas harga normal. Saat ini tiket yang dibelinya seharga Rp700.000 untuk kelas eksekutif, sementara harga di waktu normal sekitar Rp500.000-an. Mau pergi kemana ya? Lubuk Linggau. Oh iya. Untuk Lubuk Linggau sekarang berapa tiketnya? 700. Untuk hari biasa 500. Kenaikan harga bus diperkirakan akan terus meningkat jelang mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, status vaksinasi kini tidak lagi menjadi syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan moda kereta api maupun pesawat terbang. Hal ini disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi di tengah sidak pantauan arus mudik Lebaran di Stasiun Besar Madiun, Jawa Timur. Status vaksinasi COVID-19 sebagai syarat utama melakukan perjalanan mudik via kereta api maupun moda transportasi lain kini tak lagi diberlakukan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendi, saat melakukan sidak pantauan arus mudik di Stasiun Besar Madiun. Menko PMK menegaskan pernyataan tersebut dengan menelpon langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat berada di stasiun. Hal tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya adanya pemberlakuan screening dan status vaksinasi COVID-19 pada calon penumpang kereta api di Stasiun Madiun. Menurut Muhadjir, tidak diberlakukannya lagi syarat vaksinasi ini sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan dan juga Menteri Perhubungan, seiring telah dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dan tidak berlakunya syarat vaksinasi ini berlaku untuk seluruh moda transportasi di Indonesia. Untuk sekarang ini karena PPKM sudah tidak diberlakukan lagi, maka untuk penumpang kereta di seluruh Indonesia sudah tidak lagi diperlukan persyaratan vaksinasi. Jadi tidak hanya di Madiun saja, di mana saja mereka yang akan berangkat melalui dengan kereta api tidak lagi dipersyaratkan status vaksinasinya. Terkait aturan baru tersebut, PT KAI Daob 7 Madiun telah melaporkan pernyataan Menko PMK ke PT KAI Pusat dan kini masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Perhubungan Pusat. Ternyata sudah dicabut, memang, tapi suratnya belum, nanti akan kita sampaikan ke pusat dulu. Ya, tidak lanjut dari pusat karena aturan ini kan harus menyeluruh ke seluruh daerah operasi di Jawa maupun di Sumatera. Jadi nanti kita akan sampaikan ke pusat dulu. Sementara itu untuk arus mudik lebaran di Stasiun Madiun memang belum terjadi peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Namun pemudik dari berbagai daerah yang turun di Stasiun Madiun memang sudah mulai terjadi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas puluhan bus mudik gratis di Terminal Cicahem, Kota Bandung. Sebanyak 6.000 warga diberangkatkan untuk menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ribuan warga Kota Bandung memadati Terminal Cicahem, Kota Bandung untuk mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. 6.000 tiket gratis disiapkan oleh Pemprov Jabar untuk menunjang masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman. Dari total tersebut, baru 3.000 tiket mudik gratis yang diborong masyarakat. Khusus di Terminal Cicahem ini, ada 1.000 orang yang mengikuti program mudik gratis dari Pemprov Jawa Barat. Menurut sejumlah warga, mereka sangat terbantu dengan program mudik gratis ini. Selain menghemat biaya, program ini juga mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Selebihnya membantu sih ya untuk yang pendatang ke sini yang dengan ekonomi kurang untuk mudik, membantu. Kemarin sempat mudik nggak, Kang? Ya sempat sih. Sempat. Cuma nggak dapat yang gratis. Oh, nggak dapat yang gratis, baru tahun ini berarti Kang dapat yang gratis. Ya. Untuk menunjang para pemudik, Pemprov Jabar juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penjagaan di titik rawan bencana. Nah, himbauannya yang penting jaga kesehatan, kalau lelah, ngantuk, mohon berhenti, jangan dipaksakan. Kita berharap nihil kecelakaan, semua lancar dan arus mudik juga bisa kembali lancar. Pemprov Jabar menyediakan total 12.000 tiket gratis untuk warga yang ingin pulang kampung. Program ini berjalan 2 tahap dan tersebar di terminal dan stasiun di Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan warga agar bisa mudik ke kampung halamannya. Di tengah mahalnya harga tiket mudik, sejumlah warga asal Pekalongan dan Tegal mudik menggunakan bajai. Mudik menggunakan bajai kerap dilakukan Sutaryo, 60 tahun, warga asal Pekalongan, Jawa Tengah yang sudah puluhan tahun menjadi pengemudi bajai di Tanah Abang, Jakarta. Sutaryo mudik bersama 2 rekannya. Ia memilih mudik dengan bajai karena tiket angkutan mudik mahal. Jika menggunakan bus, ia harus mengeluarkan ongkos sekitar Rp400.000. Sementara dengan bajai, ongkos bisa dihemat menjadi Rp200.000. Buat anak ini. Masalahnya bis mahal, jadi kalau pakai ini kan menghemat gitu. Kalau naik kereta itu kan? Kereta kan mesti vaksinnya harus penuh, memenuhi vaksin kan. Ya minimal ya 12 jam. 12 jam? Ya. Kalau uangnya buat beli? Kalau uangnya ya sekitar 2,5.
Bagi pemudik, menempuh perjalanan dengan bajai lebih asik. Meski terasa pegal karena sempitnya tempat duduk yang dipenuhi barang bawaan, namun selama perjalanan bisa berhenti sewaktu-waktu untuk beristirahat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Seorang lansia tewas setelah terjebak kebakaran yang menghanguskan rumahnya. Informasi akan hadir usai jeda berikut.